Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Aulia Putri dengan NIM 2311050031 dari kelas 5 IPIIA. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai penginstalan dan penggunaan Omeka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Perpustakaan Digital. Yang pertama-tama kita buka dulu File Explorer ini. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk penginstalan Omeka. Yang pertama-tama kita install terlebih dahulu XMPP-nya. Klik 2 kali. Lalu kita klik yes. Klik OK. Next. Nah, di sini kita hanya membutuhkan MySQL dan PHP-MyAdmin. Kita hilangkan saja checklist yang tidak diperlukan. Nah, jika sudah selesai, kita klik next. 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 Nah, kita tunggu penginstalannya. Nah, jika sudah selesai, ini kita biarkan saja, lalu kita klik finish. Nah, jika sudah muncul tampilan XMPP-nya seperti ini, jangan kita start dulu, kita minimize saja terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menginstal bagian PHP Imagic ini. Klik kanan, show more option. Lalu kita pilih yang bagian ini, open with WinRAR. Kita silangkan saja. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih PHP Imagic dan lain-lain ini. Klik kanan. Extract to a specific folder, kita pilih. Nah, jika muncul seperti ini, kita pilih yang bagian C, kita klik yang bagian tambah ini. Lalu kita pilih yang XMPP, klik ini. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita pilih yang bagian PHP. PHP, klik tambah ini. Lalu kita ekstrak di bagian ext ini. Lalu kita OK-kan. Nah, jika sudah selesai, kita kopikan file yang ada di sini. Sekarang kita kopikan saja filenya dari yang bagian Corel ini. Nah, sekarang kita kopikan saja file dari bagian ini. Lalu kita klik save. Lalu klik bawah. Nah, yang bagian ini kita kecualikan dengan mengklik Ctrl. Nah, jika sudah selesai, kita klik. Nah, jika sudah selesai, kita kopikan, kita klik kanan. Lalu kita ekstrak to a specific folder. Kita pilih yang bagian C.
Lalu kita buka lagi yang bagian XMPP. Nah, jika sudah selesai, kita buka XMPP, kita pilih yang bagian Apache. Lalu kita pilih bin. Setelah itu kita okekan saja. Nah, jika sudah selesai, kita close saja bagian ini. Jika sudah selesai, kita bagian PHP Imagick. Sekarang kita akan menginstal bagian Notepad++ ini. Klik 2 kali. Lalu kita klik yes. Oke. Next. Lalu kita agree. Next. Ini kita biarkan saja, lalu kita klik next. Next, install. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita hilangkan saja centangnya, lalu klik finish. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke C. Kita buka XMPP yang telah kita ekstrak tadi. Lalu kita buka PHP ini. Setelah itu kita cari PHP yang ada, yang kita buka PHP ini. Klik kanan. So more option. Lalu kita edit with Notepad++. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita cari ke bagian nomor. Saya scroll saja. Nah, di sini. Nah, di bagian ini kita klikkan extension sama dengan image. Nah, jika sudah selesai, kita save. Nah, jika sudah selesai, kita ketikkan extension Imagick ini, lalu kita klik save. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita aktifkan XMPP control panelnya. Kita klik start. Nah, jika sudah selesai, kita minimize saja. Sekarang kita akan mencoba membuka PHP adminnya. Buka Chrome. Lalu kita klikkan localhost. Nah, jika sudah selesai, kita ketikkan localhost, lalu kita
Nah, inilah tampilan setelah kita klikkan localhost tadi. Untuk melihat PHP Magic telah aktif, kita buka saja di bagian PHP informasi ini. Nah, sekarang kita lihat ke bawah. PHP Magic-nya telah aktif, maka akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita akan menginstal. Kita kembali saja ke C. Lalu kita install Magic ini. Klik 2 kali. Klik yes. Lalu kita pilih agreement ini. Next. Nah, di sini kita untuk bisa diarahkan langsung ke bagian C, kita buka brosur. Klik C. Kita klik C, lalu kita oke-kan. Lalu next. Next. Di bagian ini kita checklist yang install legacy ini. Lalu next. Lalu install. Jika sudah selesai, sekarang kita akan menginstal Ghostscript ini. Klik 2 kali. Lalu yes. Klik next. Lalu kita pilih agree. Lalu install. Nah, jika sudah muncul seperti ini, checklist ini kita hilangkan saja. Lalu klik finish. Oke. Sekarang kita akan menginstal bagian Omeka ini. Klik kanan. Show more option. Lalu pilih open with WinRAR. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, sekarang kita akan mengekstrak Omeka-nya. Klik kanan. Lalu kita ekstrak to a specific folder. Di sini kita pilih yang bagian C. Kita buka XAMPP-nya. Di sini kita pilih saja htdocs. Lalu kita oke-kan. Nah, jika sudah selesai, kita close saja. Untuk melihat jika filenya sudah terekstrak, kita kembali ke C. Buka lagi XMPP-nya. Kita pilih htdocs. Nah, sekarang sudah ada Omeka-nya di dalam htdocs.
Sekarang kita rename saja untuk mempermudah. Kita klik saja Omeka. Jika sudah selesai kita mengubah namanya, sekarang kita masuk ke dalam file Omeka ini. Lalu kita pilih application, buka libraries. Jika sudah selesai, kita masuk ke Omeka. Kita pilih file. Kita pilih derivative. Lalu kita buka bagian strategi ini. Lalu kita edit bagian ini di Notepad++. Klik kanan, show more option. Lalu kita pilih bagian ini. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini kita akan mengedit bagian yang nomor 16 ini. Ini kita ubah menjadi magic X. Di sini kita ubah menjadi magic X. Lalu enter. XC saja. Nah, jika sudah selesai kita mengedit bagian ini. Sekarang kita akan mengedit di bagian edit yang di barisan 42. Yang ARG ini kita ganti menjadi CMD. Kita klikkan saja CMD. Nah, di sini sudah ada yang memandu. Jika sudah selesai kita mengeditnya, kita klik saja save. Nah, ini kita close saja. Close. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita harus merestart kembali XMPP control panelnya. Lalu kita start kembali. Lalu minimize saja. Sekarang kita buka PHP ini lagi. Sekarang kita akan membuat database terlebih dahulu. Klikkan localhost. Enter. Nah, jika sudah muncul, kita pilih phpMyAdmin. Nah, jika sudah muncul tampilan phpMyAdmin-nya, kita buka database-nya. Di sini kita klikkan saja Omeka, lalu create. Prosesnya berhasil. Jika sudah selesai, kita langsung saja ke privilege. Lalu kita klik add user account. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, di sini kita klikkan saja Omeka. Di bagian ini kita pilih lokal. Sekarang saya akan membuat passwordnya rahasia saja. Rahasia. Jika sudah selesai, kita isi bagian di atas ini. Sekarang kita check out saja. Kita pilih yang check out.
Nah, jika sudah terchecklist semua, lalu kita klik aja Go. Nah, kita okekan saja. Kita telah berhasil. Jika sudah selesai, kita kembali ke Chrome. Nah, di sini kita klik saja localhost garis miring Omega. Lalu kita klik enter. Nah, jika terjadi kesalahan seperti ini, kita harus kembali lagi ke bagian ini. Kita kembali ke C. Kita buka lagi XMPP-nya. Lalu kita buka Tdocs. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita buka Omeka. Nah, jika sudah muncul tampilan ini setelah kita buka Omeka tadi, kita pilih yang bagian DB ini, klik kanan, show more option, lalu kita pilih edit with Notepad++. Nah, kita akan mengeditnya di Notepad ini. Nah, kita akan mengedit di bagian ini, hostnya kita buatkan localhost, klik di luar, lalu kita ubah yang bagian username-nya menjadi kita buat Omeka, klik di luar, lalu passwordnya kita buat rahasia sesuai yang telah kita buat tadi. Lalu bagian DB name-nya kita buat Omeka. Omeka. Jika sudah selesai, kita ubah di bagian ini, lalu kita save saja. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke Chrome. Kita akan mengubah yang kesalahan ini. Untuk memulihkannya, kita restart saja kembali. Kita refresh. Nah, inilah hasilnya setelah kita perbaiki tadi. Nah, inilah hasil dari yang setelah kita perbaiki tadi, maka muncullah seperti ini. Di bagian ini saya buatkan saja nama saya, Yuni 01. Di sini kata sandinya saya buatkan rahasia. Di sini saya akan buatkan email saya. Samakan saja, kita kopikan saja ini. Di sini saya buatkan yaitu perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya kita akan ini kita kosongkan saja. Kita langsung saja ke bagian ini. Di sini kita akan mengisi, kita kembali saja ke bagian ini.
bagian C. Nah, kita buka saja yang ini, yang image magic ini. Nah, lalu mendapatkan linknya, kita klik saja di sini di bagian kosong ini. Nah, bagian ini kita kopikan, copy, lalu kita pastekan ke halaman tadi, paste. Nah, jika sudah selesai kita mengisi semuanya, kita klik saja memasang. Di bagian ini terdapat dua pilihan. Untuk membuka ini, kita klik kanan saja, lalu kita open link in new tab. Nah, inilah tampilan dari yang telah saya buat tadi. Ini adalah tampilan objeknya. Jika kita ingin masuk sebagai pustakawan, kita buka dashboard admin ini. Nah, di sini kita masukkan saja nama yang telah saya buat tadi. Kata sandinya rahasia. Jika sudah selesai kita mengisinya, kita klik saja bagian ini. Nah, inilah tampilannya jika kita ingin masuk sebagai pustakawan. Sekarang kita akan mencoba apakah Omeka ini terdeteksi ke magicnya. Kita buka saja pengaturan. Lalu kita lanjut saja. Kita coba klik tes. Nah, jika Omekanya sudah terdeteksi ke magic, maka akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah tampilannya hijau seperti ini, maka penginstalan dari awal sampai akhir sudah benar. Jika tampilannya merah, maka penginstalannya ada yang gagal. Kita dapat mengulangnya kembali jika tampilannya merah. Nah, sekian dari penginstalan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan Omeka. Yang pertama-tama kita perlu menyediakan bahan penggunaan Omeka yang akan kita gunakan nanti saat menggunakan Omeka ini. Di sini saya sudah menyediakan bahan Omeka. Ini linknya. Lalu kita klik saja download. Download. Kita tunggu saja downloadnya. Nah, jika sudah selesai pendownloadannya, kita buka saja. Nah, ini hasil dari download bahan latihan penggunaan Omeka Classic. Di sini saya akan memindahkannya ke C saja untuk mempermudah. Pindahkan, kita cut, lalu kita pindahkan ke C. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan Omeka, maka saya akan memasukkan saja ke sini. Kanan lalu pasta. Nah, ini bahan latihan tersebut.
Lalu kita akan mengekstraktir bahan latihan ini. Kita klik kanan, so more option, lalu kita ekstrak here. Nah, ini bahan yang telah kita ekstrak. Di sini terdapat bahan-bahannya, yaitu file item digital, header logo, plugin Omeka, struktur pohon koleksi, dan publik Omeka, dan FFmpeg 7.1 Essential Build. Di sini ada FFmpeg, kita perlu mengekstrak here atau menginstalnya. Untuk menginstalnya, kita klik kanan, kita ubah dulu ke WinRAR, lalu kita pilih aja Open with WinRAR. Nah, ini kita hilangkan saja. Nah, inilah tampilannya sebelum kita ekstrak. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita perlu mengekstrak filenya ke C. Kita klik kanan saja, lalu kita pilih extract to a specified folder. Kita pilih, kita langsung saja pilih C, lalu oke. Kita yeskan saja. Nah, jika sudah selesai, kita langsung saja ke C. Nah, jika sudah selesai kita ekstrak, maka kita perlu mengaitkannya ke atau mengeditnya di variabel environment. Kita klik saja, lalu kita pilih bin. Nah, ini adalah file-file yang terdapat di dalam FFmpeg tadi. Di sini kita klik saja di bagian yang kosong. Nah, kita ambil saja link ini, lalu kita kopikan. Untuk itu kita perlu mengeditnya di variabel. Kita cari saja di sini. Kita klikkan varia, lalu kita pilih yang di bagian ini, edit the system environment variable. Lalu kita pilih environment variable. Kita pilih yang di bagian sistem variable ini, itu path. Lalu kita edit. Lalu kita, untuk memastikan link tadi, kita klik new. Kita pastikan saja. Lalu kita oke. Ini kita okekan juga. Nah, jika sudah selesai, kita akan menceknya di CMD. Tujuannya untuk apakah kita sudah berhasil menginstal dan mengekstrak FFmpeg tadi. Lalu kita klik FFmpeg, lalu klik enter. Nah, ini hasil dari install dan ekstrak dari FFmpeg tadi jika berhasil. Inilah tampilannya. Nah, jika sudah selesai, kita close saja bagian ini. Close. Kita close saja. Nah, untuk itu kita perlu kita stop saja ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari Omeka tadi. Pertama, kita
buka lagi XMPP kita, lalu kita start. Nah, tunggu sampai hijau. Lalu kita minimize saja. Jika sudah selesai, kita buka Chrome. Di sini saya akan membuka halaman Omeka yang telah saya buat sebelumnya. Kita klik saja localhost, garis miring Omeka, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan dari Omeka yang telah saya buat. Sekarang saya perlu mengedit di bagian kita tambahkan saja di sini admin, lalu enter. Di sini karena saya sudah membuat akunnya, kita klikkan saja di Uni. Nah, ini lalu kita klikkan seandainya itu rahasia, lalu klik masuk. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah saya bikin. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah tema yang di bagian ini. Di sini kita akan mencoba untuk mengubah ke tema lain. Untuk mengubah temanya ada di bagian admin, di menu admin. Kita klik saja di penampilan ini. Nah, ini adalah banyak terdapat tampilan-tampilannya. Nah, di sini jika kita menginstal Omeka, maka kita pasti akan disediakan 3 tampilan seperti ini. Di sini ada tampilan Thanks Roy. Untuk mengubahnya menjadi tema Berlin, kita klik saja gunakan tema ini. Maka dia akan pindah ke atas dan Thanks Roy tadi akan pindah ke bagian bawah ini. Nah, jika sudah selesai kita mengubahnya, sekarang kita coba kembali ke halaman publik ini, lalu kita coba restart kembali. Nah, inilah tampilannya jika sudah kita ubah. Sekarang kita coba menggunakan tema yang lain. Kita coba yang tema ini, kita klik saja. Nah, sekarang kita coba kembali. Lalu kita restart. Nah, ini adalah tampilannya. Sekarang kita akan mencoba mengubah ke tema lain. Karena saya sudah menyediakan di bahan yang telah kita download tadi, untuk itu kita kembali ke File Explorer. Karena saya menyimpannya di C, kita buka C. Kita buka saja di bagian Omeka ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita buka lagi bahan latihan tadi. Nah, di sini ada tema Public Omeka. Lalu kita coba buka tema Public Omeka ini. Nah, di sini sudah tersedia 2 buah temanya yang sudah disediakan. Untuk itu kita perlu mencari temanya di Chrome. Di sini kita memerlukan sinyal, lalu kita klikkan Omeka
Classic Theme. Lalu enter. Nah, di sini ada muncul Omeka Classic Theme. Jika sudah selesai kita enter, kita pilih saja bagian ini. Nah, di sini ada banyak tema-tema yang dapat kita gunakan. Nah, tadi saya sudah menyediakan di bahan tadi yaitu Santa Fe dan Meglio. Jika Anda ingin menambahkan tampilannya, Anda bisa mengunduhnya. Karena saya sudah menyediakan 2 buah tampilan tadi, saya mencoba saja yang 2 ini. Sekarang kita pindahkan saja tampilan yang 2 ini ke bagian C. Kopikan. Copy. Lalu kita pindahkan ke C. Lalu kita pindahkan ke C. Kita buka XAMPP. Jika sudah kita klik XAMPP, kita pilih htdocs. Lalu kita masuk ke Omeka. Lalu kita masuk ke folder themes. Lalu kita pastekan 2 tema yang telah kita kopikan tadi, lalu kita paste. Nah, jika sudah selesai, inilah tampilannya. Sekarang kita perlu mengekstrak 2 file ini. Untuk mempermudah, kita kopikan saja keduanya. Lalu klik kanan. So, more option, lalu kita pilih extract here. Nah, ini tampilannya jika sudah selesai diekstrak. Sekarang kita delete saja 2 yang ini yang belum diekstrak. Kita delete saja. Delete. Nah, ini yang diekstrak tadi, jika sudah ada. Nah, jika sudah selesai, kita kembali saja ke tampilan tadi. Ini kita hilangkan saja, kita close saja. Kata kuncinya itu Omeka Classic Themes. Kita kembali ke tampilan ini. Lalu kita restart kembali. Nah, otomatis akan muncul 2 tampilan yang telah kita tambahkan tadi seperti Santa Fe dan Emiglio. Sekarang kita akan mencoba menggunakan tampilan Emiglio. Kita klik saja gunakan tema ini. Lalu kita coba kembali ke tampilan publik ini. Lalu kita restart. Nah, inilah tampilannya. Sekarang kita cobakan tampilan yang satunya lagi, yaitu Santa Fe. Kita klik gunakan tema ini. Lalu kita kembali ke tampilan publik tadi, lalu kita restart. Nah, inilah tampilan dari Santa Fe tadi. Sekarang kita ubah lagi ke tema Berlin, gunakan tema ini. Nah, sekian cara menambah dan mengubah tema di tampilan dashboard Omeka dan pada tampilan publiknya.
Nah, sekarang kita akan mencoba setting dan figurasi menambahkan logo. Kita pilih saja konfigurasi tema ini. Nah, di tampilan ini ada logo file dan gambar header. Apa perbedaan dari dua ini? Itu kita coba kembali ke tampilan publik tadi. Jika logo file, maka nanti jika kita ubah bagian ini, dia akan berubah menjadi sebuah logo. Sedangkan header tadi nanti akan mengubah di bagian ini. Nah, untuk lebih memahaminya, sekarang kita coba. Yang ini sudah ada di bahan yang telah kita sediakan tadi. Nah, sekarang kita coba dulu untuk mengubah logonya. Kita klik saja choose file. Kita langsung saja ke bahan latihan tadi. Kita pilih header logo. Di sini ada header logo width, itu tampilannya putih. Ada juga header image dan header logo yang tampilannya hitam. Kita akan menggunakan yang hitam ini. Selanjutnya kita pilih yang ini, lalu kita klik. Jika sudah tampil seperti ini, kita klik saja open. Nah, ini tandanya jika sudah masuk filenya. Nah, sekarang kita akan menambahkan header image-nya. Kita pilih saja choose file. Lalu kita pilih yang header image ini. Lalu kita open. Nah, ini sudah muncul. Nah, jika sudah, kita coba kita klik saja simpan perubahan atau save change. Nah, beginilah tampilannya jika sudah kita ubah tadi. Jika sudah muncul seperti ini, kita coba saja kembali ke tampilan publik. Kita coba restart kembali. Nah, inilah tampilan jika sudah kita ubah tadi. Muncul ini logonya dan ini image-nya. Nah, jika sudah selesai kita mengubah logo dan image, kita kembali ke penampilan ini. Kita akan mengubah. Sekarang kita akan masuk ke cara peningkatan fungsi Omeka melalui plugin. Nah, sekarang kita langsung saja buka tampilan plugin yang ada di Omeka ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara penggunaan di bagian plugin ini. Sekarang kita kembali saja ke bahan tadi. Kita kembali ke C. Kita masuk lagi ke bahan latihan tadi. Di sini kita lihat saja di bagian plugin Omeka. Kita buka. Nah, di sini sudah terdapat 4 buah folder dari plugin Omeka tadi. Di sini ada collection tree, yaitu untuk pengelompokan plugin. Sebelum kita menginstal atau mengekstraknya, kita akan coba gimana cara kita memperoleh plugin ini. Kita kembali ke Chrome. Di sini kita coba mengetikkan itu plugin Omeka Classic, lalu enter. Nah, ini adalah pencarian kita tadi. Lalu kita pilih yang Omeka Classic plugin ini. Nah, di sini banyak tampilan atau tema-tema dari plugin tersebut.
Nah, jika sudah selesai, kita kembali saja ke File Explorer. Sekarang kita akan mengkopikan 4 file ini ke dalam XMPP Omeka. Kita kopikan saja. Kita klik copy. Kita kembali saja ke Omeka. Ke C. Kita kembali ke C. Lalu kita buka accept. Lalu kita buka htdocs. Setelah itu kita buka Omeka. Lalu kita pilih, karena tadi tema, sekarang kita akan mengubah di bagian plugin. Lalu kita pastekan di tempat yang kosong yang telah kita kopikan tadi. Kita paste. Nah, inilah dari folder yang ada di plugin tadi. Sekarang kita ekstrak 4 folder ini. Kita langsung saja. Lalu klik kanan. Show more option. Lalu kita ekstrak here. Nah, ini tampilannya jika sudah selesai kita ekstrak. Nah, sekarang kita delete saja file yang belum diekstrak ini. Kita delete saja. Nah, jika sudah kita ekstrak 3 folder plugin tadi, kita coba kembali ke tampilan yang ini. Karena di sini masih ada 3, sekarang kita coba restart. Nah, sekarang sudah bertambah karena telah kita ubah tadi. Karena telah kita tambahkan dengan 4 folder plugin tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan collection tree. Karena tidak bisa digunakan manual, sekarang kita install terlebih dahulu. Oke, inilah tampilannya. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita checklist saja yang bagian order alphabetically. Checklist, yang lain tidak perlu. Lalu kita save change. Nah, jika sudah selesai diinstal, maka akan seperti ini tampilannya. Selanjutnya, kita akan mencoba menginstal bagian geolocation. Kita install. Nah, di bagian ini tidak ada yang perlu diubah, langsung saja save change. Nah, ini tampilannya jika sudah selesai diinstal. Ada configuration, deactivate, dan uninstall. Nah, sekarang kita akan mencoba menginstal HTM5 Media, install. Nah, di bagian ini juga tidak ada perubahannya, kita langsung saja save change. Jika sudah selesai, kita coba menginstal PDF Embed. Bagian ini kita save change saja karena tidak ada yang perlu diubah. Nah, ini tampilannya jika sudah kita install. Nah, jika sudah selesai, demikianlah cara penginstalan plugin. Jika sudah selesai bagian ini, kita langsung saja ke collection.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai collection. Untuk menambahkan koleksinya, kita lihat saja di bahan yang telah kita sediakan tadi. Kita kembali ke C. Omeka. Lalu kita buka bahan yang telah disediakan. Di sini kita memilih yang struktur pohon koleksi ini. Nah, di sini sudah tersedia koleksi dari Perpustakaan Digital UIN Imam Bonjol Padang. Sekarang kita coba saja buka koleksi ini. Nah, inilah contoh dari pohon collection tadi. Nah, di sini banyak koleksi-koleksinya. Sekarang kita terlebih dahulu menggunakan bagian yang ini, yaitu arsip UIN Imam Bonjol Padang. Kembali saja ke tampilan ini. Kita klik collection. Nah, sekarang kita akan menambahkan terlebih dahulu, yaitu detailnya. Detail ini kita ambil dari file yang tadi. Karena kita mendahulukan yang bagian ini, kita klikkan saja nanti di titelnya itu arsip UIN Imam Bonjol Padang. Kita ketikkan arsip UIN Imam Bonjol. Nah, jika sudah selesai kita mengketikkan arsip UIN Imam Bonjol, kita checklist public agar muncul nanti di tampilan public, lalu kita klik collection. Nah, sudah muncul dari salah satu koleksinya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan koleksi berikut. Kita klik add collection. Kita kembali ke tampilan tadi. Di sini kita akan ketik yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Kita tambahkan Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini perlu kita ketikkan yaitu public. Jika sudah selesai, kita tambahkan koleksi. Nah, di sini sudah terdapat 2 koleksi yang disediakan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan bagian ini karena ini adalah sub-sub dari Fakultas Adab dan Humaniora. Kita tambahkan add collection. Lalu kita klikkan Bahasa dan Sastra Arab. Bahasa dan Sastra Arab. Karena ini adalah anak dari Adab dan Humaniora, kita akan tambahkan induknya yaitu Adab dan Humaniora. Kita klik koleksi induk. Karena yang tadi itu adalah anak-anak dari Fakultas Adab dan Humaniora, kita tambahkan induknya. Induknya itu Fakultas Adab dan Humaniora. Jika sudah selesai, kita checklist public, lalu tambahkan koleksi. Nah, di sini sudah masuk bagian bahasa dan sastra Arab. Untuk memastikan bahasa dan sastra Arab ini adalah bagian dari Fakultas Adab dan Humaniora, kita lihat di bagian ini yaitu koleksi tree. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini. Sudah pasti yaitu bahasa dan sastra Arab adalah anak dari Fakultas Adab dan Humaniora.
Jika sudah selesai, kita akan melakukan cara yang sama. Kita kembali ke collection. Lalu kita tambahkan koleksi. Di sini kita akan menambahkan yaitu Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Tekan Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Lalu kita tambahkan induk koleksinya. Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita checklist publik. Tambahkan. Untuk memastikannya kita lihat di pohon koleksi. Seperti ini. Kita kembali ke koleksi. Kita lakukan cara yang sama. Selanjutnya kita menambahkan itu perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Lalu kita tambahkan koleksi induknya. Fakultas Adab dan Humaniora. Checklist publik, lalu tambahkan koleksi. Untuk memastikannya kita lihat di pohon koleksinya. Seperti ini. Jika sudah selesai, kita kembali ke koleksi. Kita lakukan cara yang sama untuk penambahan berikutnya. Sekarang kita akan menambahkan bagian sejarah peradaban Islam. Kita klikkan sejarah peradaban Islam. Lalu kita tambahkan koleksi induknya, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu checklist publik, tambahkan koleksi. Untuk memastikan kita lihat di bagian ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan koleksi selanjutnya. Selanjutnya kita akan menambahkan koleksi bagian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Sekarang kita ketikkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu kita cek publik, tambahkan koleksi. Nah, sudah masuk ya. Sekarang kita akan menambahkan anak-anak dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita akan menambahkan ini. Yang pertama itu bimbingan konseling Islam. Kita tambahkan. Tambahkan itu bimbingan konseling Islam. Kita ketikkan bimbingan konseling Islam. Lalu kita tambahkan koleksi induknya. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, lalu tulis publik, kita tambahkan. Untuk memastikannya, kita lihat di pohon koleksi ini. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita kembali ke koleksi. Kita lakukan seperti itu seterusnya. Selanjutnya kita menambahkan komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam. Kita klikkan komunikasi penyiaran Islam. Lalu kita tambahkan koleksi induknya. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu kita checklist publik. Tambahkan koleksi. Untuk memastikan kita lihat di pohon koleksinya. Sudah muncul seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan anak dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi selanjutnya. Tambahkan, lalu kita
masukkan manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Lalu kita tambahkan koleksi induknya. Lalu kita klik publik, tambahkan koleksi. Untuk memastikan kita lihat di pohon koleksinya. Sudah seperti ini. Jika sudah selesai, kita lakukan untuk koleksi selanjutnya. Tambah. Sekarang kita akan mengklikkan itu manajemen haji dan umrah. Manajemen haji dan umrah. Manajemen haji dan umrah. Lalu tambahkan koleksi induk. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, publik, tambahkan koleksi. Selanjutnya akan kita tambahkan koleksi dari Fakultas Dakwah, yaitu pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam. Tambahkan koleksi induk. Fakultas Dakwah, lalu checklist publik, tambahkan. Nah, inilah tampilan dari koleksi tadi. Demikianlah cara penambahkan koleksi-koleksi ke item Omeka. Sekarang kita akan mencoba memasukkan item-item ke dalam tampilan Omeka ini. Kita klik saja item. Nah, kita kembali terlebih dahulu ke bahan koleksi tadi. Kita buka bagian ini, bahan latihan. Di sini sudah ada file item digital. Sekarang kita akan mencoba memasukkan 3 item ini ke Omeka. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan ini. Kita tambahkan item. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan Dublin Core. Di bagian ini ada judul, subjek, keterangan, dan pencipta, sumber, dan penerbit, ada lain-lain. Kita cukup mengikuti arahan dari bahan yang telah disediakan. Kita kembali ke file ini. Kita buka bagian foto. Di sini terdapat foto jam gadang dan ini ada filenya. Buka saja yang ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan rincian dari bahan yang akan kita gunakan. Sekarang kita akan memasukkan judulnya terlebih dahulu. Kita kopikan. Copy. Kita masukkan ke sini Dublin Core-nya. Kita pastekan. Subjeknya kita ketikkan saja arsitektur. Di sini banyak terdapat subjeknya arsitektur, vulkanik, dan bukit tinggi. Nah, jika sudah selesai kita ketikkan. Untuk menambahkannya kita klik saja tambahkan masukkan. Di sini untuk menambahkan subjeknya kita ketikkan di sini vulkanik. Jika sudah selesai kita tambahkan lagi. Nah, karena subjeknya 3, arsitektur, vulkanik, dan bukit tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan. Kita kembali ke file tadi. Nah, ini adalah deskripsinya.
atau tangannya. Kita kopikan saja. Kita tambahkan atau paste. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke pencipta atau kreator. Kembali ke file, kita masukkan nama ini, kita kopikan saja. Copy, lalu kita paste di bagian ini. Selanjutnya kita akan menambahkan sumber. Klik ke file. Sekarang kita akan menambahkan source-nya. Kita kembali ke file. Kita kopikan saja. Kopikan. Lalu paste. Selanjutnya kita akan menambahkan publisher-nya. Klik ke file. Kita kopikan bagian ini. Copy. Lalu kita masukkan ke bagian ini. Paste. Lalu kita masukkan. Paste. Selanjutnya kita masukkan tahunnya. Kita kopikan saja. Selanjutnya kita akan menambahkan kontributor. Kembali ke file. Kita masukkan yang bagian ini, kita kopikan. Copy. Kita masukkan. Paste. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan right-nya. Kembali ke file. Kita masukkan. Copy. Lalu masukkan. Dipaste saja. Selanjutnya relation-nya. Di bagian relation-nya tidak ada, maka kita kosongkan saja. Sekarang kita akan menambahkan format. Kita kembali ke file. Kita ambil bagian ini, kita kopikan. Copy. Lalu paste. Selanjutnya itu language-nya. Kita kopikan. Tambah. Kita paste saja. Selanjutnya tag-nya. IP-nya. Kita ambil bagian ini. Copy. Paste. Selanjutnya identifier-nya. Kembali ke file. Jika di sini identifier-nya tidak ada, maka kita kosongkan saja. Selanjutnya kita akan menambahkan coverage-nya. Kita kembali ke file. Kita kopikan ini. Copy. Kita tambahkan. Nah, di bagian ini kita perlu memperbaikinya. Kita ubah menjadi Bukit Tinggi Sumatera Barat, Indonesia. Nah, jika sudah selesai menambahkan ini, sekarang kita akan mengubah bagian atau menambahkan bagian item type metadata. Klik saja. Sekarang kita akan menambahkan foto. Di bagian ini itu kita akan mengubah bagian item type metadatanya. Karena dia foto, kita harus mengubah bagian ini.
kita pilih style image. Nah, jika sudah, di sini terdapat original format. Original formatnya yaitu foto. Itu kita ketikkan saja foto. Untuk scale dimensionnya kita kopikan saja, copy, kita pasangkan di bagian ini. Nah, sekarang kita akan mengubah bagian geolokasinya, itu geolocation. Untuk itu kita perlu mengubahnya di bagian map. Kita akan menambahkan lokasinya, yaitu kita ketikkan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Untuk bagian ini kita memerlukan sinyal Bukit Tinggi. Lalu kita klik find. Nah, kita perbesar saja. Mencari bagian bukit tingginya, gunakan saja ini. Nah, jika sudah selesai, ini kita biarkan saja. Sekarang kita akan mengubah bagian file. Sekarang kita akan memasukkan fotonya tadi. Kita klik saja choose file. Kembali ke C, kita buka bahan latihan tadi. Tambahkan foto ini, lalu kita open. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini kita sudah selesai mengubah semuanya. Dublin Core sudah, item tag metadata selesai. Filenya sudah, jika ingin menambah dapat diketik saja di sini. Teksnya dikosongkan saja. Nah, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita sebelum add itemnya, kita checklist ini public. Lalu kita ubah bagian ini. Di sini saya akan menambahkan di bagian arsip Win Imam Bonjol Padang. Jika sudah selesai, baru kita klik add itemnya. Nah, inilah tampilan dari yang kita kerjakan tadi, hasilnya. Nah, jika sudah selesai bagian ini, kita kembali ke laman publiknya. Kita restart saja. Apakah sudah muncul? Nah, sudah muncul. Inilah tampilan dari yang kita kerjakan tadi. Jika gagal, maka ini tidak akan muncul. Nah, ini item yang telah kita tambahkan tadi. Kita ketik saja bagian judulnya. Nah, di sini terdapat judul, ini geolocation-nya. Jika sudah selesai import item fotonya, sekarang kita akan mencoba import item skripsi. Nah, jika sudah selesai di bagian ini, kita kembali ke bagian ini, ke laman admin. Sekarang kita akan menambahkan item skripsi. Kita klik saja tambahkan item.
Di sini kita memerlukan judulnya, maka kita akan buka kembali bahan latihan tadi. Kembali ke C. Lalu kita buka bahan latihannya. Jika sudah muncul seperti ini, kita buka kembali file item digital. Karena tadi kita sudah memasukkan bagian foto, sekarang kita pilih bagian skripsi. Di sini sudah tersedia 2 file skripsi. Pertama-tama kita buka dulu bagian metadata deskripsi. Ini kita hilangkan saja. Nah, di sini ada filenya. Di sini terdapat judul, subjek, dan lain-lain. Nah, di sini kita kopikan saja bagian ini. Kita kopikan judulnya. Copy. Lalu kita kopikan. Kita pastikan di bagian ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan subjek. Untuk mempermudah, kita kopikan saja semuanya. Copy. Tambahkan. Kita pindahkan juga bagian ini. Tambah. Ya, tambah. Paste. Tambah. Copy. Paste. Nah, jika sudah selesai, kita tambahkan keterangannya atau deskripsi. Nah, jika sudah selesai, kita tambahkan kreatornya. Kreatornya itu Nadia Zahwa. Copy. Paste. Selanjutnya sort. Kembali ke file. Karena sortnya tidak ada, kita kosongkan saja. Sekarang kita tambahkan bagian publisher. Publisher kita kopikan. Copy. Paste. Selanjutnya tahun terbitnya tahun 2024. Copy. Paste. Kontributornya yaitu Resti Jayanti Faklina dan Muntasir. Kita copy. Kita pastikan saja. Right-nya kita tambahkan bagian ini. Kita kopikan. Copy. Paste. Selanjutnya relation. Karena relasinya tidak ada, kita kosongkan saja.
Kita tambahkan bagian format. Formatnya kita ambil yang bagian ini. Kita copy saja. Paste. Selanjutnya language. Paste. Selanjutnya language. Kembali file. Language-nya itu Indonesia. Kita copy. Paste. Selanjutnya type atau tipe. Tipenya itu skripsi. Copy. Paste. Selanjutnya identifier-nya. Karena tidak ada, maka kita kosongkan saja. Selanjutnya kita isi bagian coverage. Coverage-nya itu Kota Padang atau Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Copy. Paste. Nah, di bagian deskripsinya kita edit sedikit. Masih. Ya, sudah selesai. Di bagian kontributornya sama dengan setara dengan pembimbing. Bagian ini kita hilangkan saja. Nah, jika sudah selesai mengedit bagian metadatanya, sekarang kita akan mengedit bagian item metadata. Di sini kita ubah karena dia ada skripsi bagian teks, karena lalu kita ubah menjadi teks. Ini kosong juga. Selanjutnya kita edit bagian file. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita tambahkan choose file. Kita kembali, kita tambahkan bagian ini. Lalu open. Nah, ini adalah filenya tadi. Jika sudah selesai, kita ke teks. Teksnya kita kosongkan saja. Map. Bagian map tidak perlu diubah. Nah, jika sudah selesai mengedit bagian itemnya, kita ubah menjadi public. Bagian ini kita akan masukkan ke di sini saya masukkan saja ke Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Jika sudah selesai, kita klik add item. Nah, muncul. Jika sudah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini bukti telah berhasil kita menambahkan itemnya, bagian skripsi. Nah, jika sudah berhasil di sini, kita cek di bagian publiknya. Nah, jika sudah selesai, kita coba saja klik bagian logo ini. Nah, jika sudah selesai, ini adalah item yang telah kita tambahkan tadi. Untuk memastikannya, kita coba saja klik judulnya. Sudah muncul seperti ini. Jika berhasil, maka akan muncul juga filenya secara otomatis seperti ini.
Jika sudah selesai bagian ini, kita kembali ke bagian halaman admin. Sekarang kita akan mencoba menginput bagian video, item video. Selanjutnya kita akan menambahkan item video. Kita klik saja add an item. Kita klik file. Nah, di sini tertulis dibutuhkan hanya maksimumnya 40 MB. Sekarang kita akan mencoba mengubah bagian ini. Nah, untuk mengubah bagian ini kita perlu lagi masuk ke PHP bagian exam. Kita buka file ini. Jika sudah masuk ke bagian ini, kita kembali ke C. Jika sudah muncul seperti ini, kita buka saja exam. Kita pilih PHP. Jika sudah muncul seperti ini, kita cari PHP ini atau PHP saja. PHP ini. Jika sudah kita temukan PHP ini, kita klik kanan. Semua option. Lalu kita klik di bagian Edit with Notepad. Nah, di sini kita akan mengubahnya nanti. Sekarang kita akan mengubahnya. Untuk mempermudah, kita Ctrl F. Nah, di sini kita ketikkan max, lalu find next. Bukan max ini, kita lanjut find next. Lanjut. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Bukan juga yang bagian ini, lanjut. Nah, di bagian ini yang perlu kita ubah. Di sini sudah tertulis 40 MB atau M. Untuk itu kita ubah saja menjadi 65 misalnya. Nah, jika sudah selesai bagian ini, ada satu baris lagi yang perlu kita ubah. Kita find next saja. Nah, bagian ini yang akan kita ubah. Bagian ini harus sama dengan yang kita ubah tadi, yaitu 65 MB. Nah, jika sudah selesai kita ubah, kita close saja. Jika sudah selesai mengubahnya, kita simpan saja, kita save. Jika sudah selesai, kita perlu merestart Apache. Apache-nya kita stop dulu, lalu kita start lagi. Kita tunggu sampai hijau. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita minimize saja. Sekarang kita kembali ke halaman ini. Untuk menentukan sudah berubah atau belumnya, kita restart saja. Kita lihat. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 65 MB. Sekarang kita kembali ke sini. Kita akan mengimport bahan dari video, item video. Kita kembali ke C. Ke Omeka. Kita buka lagi bahan latihan penggunaan Omeka.
file item digital, lalu buka bagian video. Nah, untuk mengubah data-data yang ada di laman tadi, kita buka saja metadata video ini. Ini kita close saja. Nah, di sini sudah ada judulnya. Kita kopikan. Kita kopikan saja. Copy. Kita paste. Subjeknya kita tambahkan. Karena subjeknya 3. Nah, kita kembali ke file. Kita kopikan. Kopikan saja, copy. Lalu paste. Untuk bagian ini, kembali ke file, video. Lebih mudah kita ketikkan saja video. Bagian ini perpustakaan. Kembali ke file. Selanjutnya bagian deskripsi. Kita kopikan saja. Copy. Kita pastekan bagian ini. Selanjutnya bagian kreator. Kembali ke file. Kita kopikan. Copy. Paste. Selanjutnya bagian search. Kita kopikan. Copy, paste. Sekarang kita akan menambahkan publishernya. Kita kembali ke file. Kita kopikan publisher. Copy. Kita pastekan. Lalu kita akan menambahkan tahunnya. Kembali ke file. Tahunnya itu 2023. Lalu kita paste. Pastekan di sini. Sekarang kita akan menambahkan bagian kontributor. Kita buka lagi filenya. Kita copy. Copy. Paste. Sekarang kita akan mengubah bagian right. Di sini kita kopikan juga. Copy. Paste. Sekarang selanjutnya menambahkan relation. Karena relationnya tidak dapat, maka kita kosongkan saja. Sekarang kita akan menambahkan bagian format. Kita kopikan. Format, kita paste. Selanjutnya kita akan menambahkan language-nya. Kembali ke file. Language-nya itu Indonesia. Atau in. Copy. Paste. Sekarang menambahkan tipe atau type. Karena tipenya tidak ada, maka kita kosongkan saja. Selanjutnya kita akan menambahkan converge. Kita kopikan. Copy. Paste.
Nah, di bagian ini kita mengubah sedikit bagian deskripsinya. Kita ubah atau merapikannya. Kita geser aja ke atas spasi. Nah, jika sudah selesai kita mengedit bagian ini, selanjutnya kita akan masuk ke item tab metadata. Nah, di bagian item tab metadata ini kita akan memilih bagian movie image. Movie image ini sama dengan gambar bergerak. Di sini ada transcription-nya, kita kembali ke file. Kita kopikan ini. Copy. Paste. Original formatnya kita lihat jika ada. Nah, jika ada kita kopikan. Copy. Kita paste. Selanjutnya duration. Kita kembali ke file. Duration. Copy. Paste. Ada compressionnya juga. Kita masukkan. Kembali ke file. Compression. Kita ambil yang bagian ini, compressionnya. Copy. Paste. Nah, jika sudah selesai, bagian ini kita kosongkan saja. Sekarang kita masuk ke geolocation atau kita buka saja map. Di sini kita ketikkan Sungai Bange. Nah, jika sudah selesai kita ketikkan, kita find. Nah, jika tidak ada ditemukan, kita ketikkan saja Uin Imam Bonjol Padang. Kita find. Uin Imam Bonjol saja. Find. Sekarang kita ketikkan saja Uin Imam Bonjol. Lalu find. Nah, jika ditemukan, jika tidak ditemukan, kita cari manual saja. Nah, sudah ditemukan. Kita klikkan saja di bagian perpustakaannya. Lalu klikkan saja bagian ini.
Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita kembali ke bagian file. Kita akan menambahkan choose filenya. Kita klik saja. Kita kembali ke item bahan. Kita pilih ini. Lalu kita pilih yang bagian video. Kita open. Nah, jika sudah selesai, kita akan mengubah bagian ini. Kita klik saja dulu terlebih dahulu bagian ini, public. Nah, di sini saya akan mengubah, kita letakkan saja di bagian arsip UIN Imam Bonjol Padang. Nah, jika sudah selesai, kita add item. Nah, inilah tampilan dari item video yang kita tambahkan tadi. Jika tidak muncul tampilan seperti ini, maka ada masalah dari awal kita memasukkan FFmpeg page tadi. Sekarang kita kembali ke tampilan publiknya. Kita klik saja ini. Nah, sudah muncul dia item video yang kita tambahkan tadi. Untuk memastikannya, kita klik saja judulnya. Kita lihat bagaimana tampilan dari item video tadi. Untuk memastikan video ini dapat diputar, kita berhasil menginstal bagian plugin. Mari kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat datang di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke item awal. Nah, koleksi tree ini fungsinya untuk mempermudah pengguna atau pemustaka melacak apa yang ingin dicarinya. Kita contohkan saja, misalnya saya klik arsip UIN Imam Bonjol ini, maka akan muncul dua buah item ini. Kita kembalikan saja. Nah, jika kita ingin menghapus salah satu darinya, kita checklist saja, lalu kita klik delete, lalu OK. Demikianlah video tutorial cara penginstalan dan penggunaan Omeka dari awal sampai akhir dengan penguploadan file item ke aplikasi Omeka. Saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.